kita banyak bicara mengenai bibit budidaya. Sekarang kita akan coba gali sehubungan dengan pangsa pasar dan bagaimana Pak Basuki beserta para petani di Desa Ngancar ini memberikan solusi tentang pangsa pasar dari nanas, khususnya PK1 atau pasir kelut 1 ya. Kita akan wawancara dengan beliau eksklusif dalam pangsa pasar. Pak Bas, boleh sekarang kita cerita tentang pangsa pasar dari nanas PK1. Setelah tadi kita bicara mengenai bibit budidaya dan lain sebagainya, yang kadang-kadang menjadi pemikiran kita adalah pangsa pasar. Boleh ceritakan tentang hal ini, Pak? Iya, ini mungkin kalau kita cerita, ini kalau kita sebagai penangkar, ini secara otomatis kita tidak bisa lepas dari nanti mau dijual kemana. Secara otomatis kita tetap berpikir tentang pangsa pasarnya. Yeah. Untuk PK1 pada saat ini pangsa pasarnya alhamdulillah terbuka luas ya, karena dari beberapa pedagang yang sudah ngambil dan memasarkan PK1 ini respon pasar sangat luar biasa. Pada saat ini begitu ya Pak ya? Iya. Pada saat ini PK1 ini untuk sementara memang tidak bisa ditemui di pasar-pasar tradisional. Oh begitu. Ya. Di pasar tradisional tidak tersedia. Untuk sementara memang belum. Ya. Karena pangsa pasar untuk PK1 pada saat ini memang lebih mengarah ke menengah ke atas. Ya. Ini arah dari pasar PK1 sementara ini di swalayan-swalayan, di pasar modern dan di pasar wisata. Hanya sekitar itu ya Pak? Iya, untuk sementara itu kita bekerja sama dengan beberapa pedagang ya, penyalur dari PK1. Ini memang arah PK1 yang banyak menyerap itu memang pasar swalayan ya, atau pasar modern maupun pasar-pasar wisata, karena memang untuk kebanyakan untuk oleh-oleh. Katanya kalau kita pergi ke Ngancar, ini para wisatawan kalau ndak bawa nanas dari Ngancar kurang afdol. Makanya kita tunjukkan sekaligus kita kenalkan nanas PK1 yang memang asli dari Kediri, khususnya Ngancar. Gitu ya. Kalau boleh tahu sebenarnya kebutuhan dari PK1 di pasar itu seberapa luas ya Pak sejauh ini? Ya, untuk saat ini survei yang dilakukan dari beberapa teman, ini memang kebutuhan untuk saat ini luar biasa. Paling tidak satu hari itu kebutuhan pasar untuk saat ini 1 sampai 2 hektar paling enggak ya, itu kebutuhannya ya. Iya. Sehingga untuk saat ini karena memang barang baru, varietas baru masih perlu dikenalkan, tapi alhamdulillah untuk pasar saat ini sudah terbuka ya. Kita banyak teman-teman pedagang ya yang memasarkan PK1, antara lain adalah pedagang yang ada di pasar wisata Kelut ya, yaitu di Kampung Nanas itu juga ada. Terus mereka yang pedagang besar yang kirimannya ke swalayan-swalayan, antara lain salah satunya adalah di Koper Talangemulyo ya. Koperasi. Iya, Koper Talangemulyo yang pemasarannya nih lebih mengarah kepada swalayan-swalayan, ini terutama di daerah Jawa Timur ya. Ini penyerapan nanas luar biasa, dan ini kita mencoba bekerja sama dengan pihak ketiga ya, yang notabene adalah pedagang besar yang mungkin nanti penyerapan PK1 juga luar biasa
Nah, kita mencoba menjajaki bekerja sama dengan beliaunya karena tidak menutup kemungkinan dari benih-benih atau bibit-bibit yang kita buat ini nanti berkembang luas ya, sehingga kita membutuhkan dari pihak-pihak lain yang memang nanti mempunyai pangsa pasar yang lebih luas lagi, sehingga kita perlu penjajakan dari beliau-beliaunya yang memang mempunyai pasar yang lebih luas. Pak Abbas, kalau kita lihat di pangsa pasar itu kan kadang-kadang produknya itu melimpah. Bagaimana mensiasati hal ini dari para petani khususnya di Desa Ngancar agar tersediaan dari barang itu bisa berkesinambungan, Pak? Oh ya, ini karena hukum pasar ya. Hukum pasar biasanya barang yang over itu pasti harganya akan turun, sehingga untuk produk terutama PK1 ini sangat kita jaga. Bila nanti kita PK1 sudah meluas, ini akan kita tata pendistribusiannya, yaitu terutama dari forcingnya ya, kita tata, kita buat bergilir ya, sehingga panenannya nanti akan terus ada ya, terus ada, tapi dalam jumlah yang terbatas. Oh gitu ya, jadi tidak begitu over gitu ya? Iya, karena bila mana nanti tidak dikontrol dengan cara forcingnya, waktu forcingnya, dan seberapa kebutuhan pasar ini tidak kita jaga, ini pasti hukum pasar akan berlaku ya, sehingga harga akan turun. Dengan penataan pola forcing dan banyaknya yang di forcing, ini akan menjaga stok, sehingga stok tidak akan habis tapi tidak akan melimpah. Diatur seperti itu ya. Iya. Nah, so seandainya para petani mereka ngambil bibit dari sini, terus kemudian apakah dari pihak Pak Abbas sendiri siap untuk menampung dari hasil panen para petani, Pak? Iya, karena secara otomatis yaitu tadi kita membuat benih, secara otomatis kita juga akan memikirkan pasarnya. Karena kita tidak mau merugikan para petani. Ini dari teman-teman kita pedagang dan jalinan kerjasama yang kita bangun, ini nanti kita pertemuan dengan para petani, sehingga petani sendiri langsung tidak merasa dirugikan, tidak merasa kita yang ambil untung ya. Saya yang membuat benih, petani yang membudidayakan, hasilnya tetap tersalurkan. Nah, gitu ya. Abbas, boleh tahu enggak kira-kira harga dari tingkat petani sampai berapa per kilonya? Untuk saat ini PK1 itu harga, karena memang untuk saat ini semua hasil pertanian ini harganya merosot dengan adanya pandemi. Ini rata-rata per kilo untuk PK1 8.000 untuk yang A, untuk yang B ini 6.000. Padahal dalam satu buah itu ukurannya sampai berapa, Pak? Untuk satu buah nanas PK1 ini kita antara 1 sampai 2 kilo. Sampai segitu ya. Jadi cukup menjanjikan dari para petani yang akan menanam PK1 gitu, Pak ya? Iya. Oke. Nah, sekarang harapan kedepannya, Pak, dengan adanya budidaya nanas ini, apa yang diharapkan dari hasil budidaya nanas? Oh ya. Harapan kita sebagai petani terhadap budidaya nanas, terutama PK1 ini, satu adalah yang jelas hadirnya PK1 ini sangat-sangat menguntungkan kita sebagai petani, karena memang harganya yang luar biasa, harganya melebihi dari nanas lokal yang ada saat ini. Namun
pada saat ini kita terkendala dengan perbanyakan, yaitu ketersediaan stok pasar karena memang masih sedikit. Harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Kediri, ini terutama pengembangan, karena memang di tingkat petani ini mungkin juga kesulitan untuk menambah jumlah atau menanam dalam jumlah yang besar, ini PK1. Harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyediakan untuk ketersediaan stok PK1 ini yang konsisten, karena memang pemerintah daerah ini punya potensi untuk mengembangkan. Harapannya tidak sekedar kepada petani, tapi di lahan-lahan pemerintah yang mungkin bisa dikembangkan untuk PK1, sehingga ketersediaan PK1 selalu ada, sehingga bila ada investor atau pedagang yang menginginkan PK1 atau orang yang datang ke Kediri selalu menemukan PK1, harapannya seperti itu, sehingga stok PK1 selalu ada. Terus bila mana kebutuhan pasar ini selalu tercukupi. Namun yaitu tadi, jelas peran pemerintah Kabupaten Kediri di dalam hal ini sangat-sangat diharapkan. Oke, siapa tahu di sini dibangun sentra tempat pasar nanas gitu Pak ya? Iya seperti itu. Bukan saja pasar nanasnya, tapi juga lahan untuk kawasan nanas ya. Bisa dikatakan kawasan PK1. Jadi khusus untuk PK1. Iya. Gitu ya. Oke, semoga harapan ini bisa diberi perhatian oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Kediri, karena mau tidak mau itu akan pasti mengangkat citra atau nama dari Kabupaten Kediri, begitu Pak Bas ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Bas. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa, liputan kami bersama Pak Bas, petani dan pembudidaya nanas PK1. Semoga harapan yang diinginkan akan terpenuhi dan pada akhirnya bisa menambah ekonomi masyarakat dan petani, khususnya petani nanas. Sampai sekian, salam inspirasi.